Hai semua, selamat datang kembali di Storyland 23. Seperti biasa aku akan membahas Osama Ranking. Namun yang dibahas bukan versi animenya melainkan versi manga. Tapi sebelum membahasnya aku minta maaf jika hasil penjelasan kurang dipahami. Karena manga Osama Ranking ini berbahasa Korea, jadi ketika ditranslate akan berbeda hasilnya. Dan mungkin akan beda dengan versi animenya. Namun inti dalam ceritanya masih sama. Jadi yang akan kubahas kali ini manga Osama Ranking chapter 71 dan 72 yang memang konflik di kerajaan bos mulai memanas. Siapa sebenarnya dalang dibalik itu semua? Mari kita mulai ke pembahasannya. Para penjahat itu pergi melewati ruangan bawah tanah yang menuju ke kerajaan bos yang dipandu Miranjo. Ternyata selama ini yang membuat mereka kabur dari penjara dunia bawah adalah Miranjo. Jadi dalang dibalik semua itu sudah diketahui. Apa sebenarnya tujuan Miranjo? Salah satu penjahat mempertanyakan mengapa Miranjo membantu mereka melarikan diri. Sedangkan jawaban Miranjo sungguh mengejutkan. Kalian bebas berada di sini. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian suka, termasuk menyerang desa ataupun mengambil negeri ini. Zoku merasa keheranan, apa sebenarnya yang dimaksud Miranjo seolah kerajaan miliknya, dan apa manfaat untuknya. Lalu Miranjo mengatakan jangan khawatir, kamu akan mendapatkan keuntungan dari sekarang. Zoku semakin merasa heran, lalu Apis menunjukkan jalan keluarnya. Kemudian dalam bayangan Apis mereka adalah orang-orang hebat yang berkumpul menjadi satu. Apis menganggap Kingbo orang yang paling kuat di antara mereka. Lalu Gigan raksasa, Black rambut hitam, Red rambut merah mereka juga kuat. Namun ketika Apis menganalisa Shizoku dan Ouken, ia tak merasakan kekuatan apapun dari mereka berdua. Jadi si Apis itu bingung. Tapi meski begitu ia percaya karena mereka semua adalah orang yang dipilih oleh Miranjo. Kemudian si Black rambut hitam dan rambut merah merasa tidak suka dengan dua orang pengawal Miranjo yang berambut aneh. Karena saking jengkelnya ia lalu menyerang kedua pengawal itu. Tebasannya tepat mengenai kepala dua pengawal. Seketika Apis merasa kaget, lalu cermin pun terjatuh. Dua penjahat itu merasa senang, tapi tiba-tiba para penjahat itu langsung melotot melihat sesuatu. Dan ternyata yang mereka lihat dengan ekspresi terkejut itu adalah berlian. Yang memang cermin itu terjatuh dalam keadaan bagian belakang mengarah ke atas. Yang ternyata di bagian belakang itu ada berlian yang berkilau. Apis yang merasa marah, ia mulai menyerang si Red rambut merah dan hitam. Tapi serangannya dipotong oleh Kingbo, sehingga hampir saja Apis terkena serangan berbahaya dari Kingbo. Yang kemudian cermin Miranjo menenangkan Apis untuk bersikap tenang, karena tidak ada yang bisa menyakitinya. Penjahat Zoku mencoba mengambil kepala penjaga. Kepala itu baik-baik saja, yang memang penjaga itu adalah boneka. Lalu ia melemparkannya. Zoku melihat ke arah patung-patung monster, dan ia mengatakan sesuatu kepada teman penjahat lainnya. Ia belum bisa pergi karena ia memiliki hubungan dengan Miranjo. Untuk berjaga-jaga, ia akan tetap berada di situ. Ia seperti takut akan terjadi sesuatu kepada dirinya. Kemudian Zoku meminta kepada Apis untuk menurunkan tombaknya. Dan ia meminta maaf atas kelakuan teman-temannya yang bertingkah bodoh. Lalu Kingbo seperti marah kepada Zoku. Tapi sebelum sempat ia marah, Zoku menunjuk ke arah monster buas yang pernah dilawan Dorsey. Kembali di mana para penjahat yang sudah berada di dalam kerajaan. Seperti biasa Zoku selalu memikirkan hal-hal yang membuatnya bingung. Tiba-tiba Kingbo menendang Raja Bos hingga tersungkur, yang membuat Apis dan Miranjo terkejut. Kingbo menganggap hanya dirinya lah yang bisa menjadi seorang raja. Kemudian ia melihat ke kursi raja yang ternyata Ouken duduk di kursi itu. Seketika Kingbo marah dan mulai menghajar Ouken. Lalu ia mulai duduk di kursi raja, namun kursi itu begitu sempit baginya. Ia merusak tepian kursinya. Sampai akhirnya ia bisa menduduki kursi raja. Kingbo berteriak dengan lantang bahwa ia adalah seorang raja. Seketika Ouken berjalan mengarah kepada Kingbo. Namun sebelum itu Zoku sempat berpikir apakah Ouken ini bisa mengalahkan Kingbo. Tapi tiba-tiba Ouken mengeluarkan kemampuannya yang membuat penjahat lainnya terkejut. Kemudian ia mulai menyerang Kingbo hingga terkapar tak berdaya. Kekuatannya sempat tak diperlihatkan, yang memang tiba-tiba Kingbo sudah terkapar berlumuran darah. Jadi kekuatan Ouken terungkap ketika Zoku lagi-lagi berpikir. Pria itu bercanda menyembunyikan kemampuan yang sebenarnya.
Ia menyerang King Bo tanpa menyentuh dan itu seperti sihir. Yang kemudian Zuko mengambil mahkota raja yang terjatuh. Lalu ia pun memberikannya kepada Ouken. Namun Ouken menolaknya. Merasa ada kesempatan, Zuko mencoba menduduki kursi raja. Hawanya langsung berubah. Ia menganggap duduk di kursi raja begitu mengesankan. Di samping itu, King Bo yang terkapar sangat geram. Kemudian ia membayangkan masa lalunya. Ia yang memang bakal menjadi raja sebagai pengganti ayahnya. Ia diminta untuk menjadi yang terkuat, namun sebelum ia sempat menjadi raja, kerajaannya hancur. Dan yang tersisa hanya dirinya seorang. Semua orang yang berada di dekatnya harus mati. Membuat ia menangis merasa hancur dan kemudian ia sangat marah. Mungkin persoalan seperti itu yang membuat King Bo ini menjadi jahat dan ia memimpikan menjadi raja. Tak berapa lama King Bo pun mati. Lalu Zuko melemparkan tubuh King Bo keluar istana. Tubuh itu pun terlempar tepat berada dekat dengan Bebin. Seperti apa kelanjutannya? Kita akan lanjut di pembahasan chapter berikutnya.